Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia dengan NIM 2565075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan tugas ke-6 saya. Pada tugas ke-6 ini saya membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja kita ke penjelasan singkat dari codingan yang saya buat. Di sini terdapat kode package soal 1. Package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian di sini terdapat kode public class soal 1 yang dimana version ini digunakan untuk membuat kelas bernama soal 1 sebagai tempat program dijalankan. Kemudian di sini terdapat kode public static void main string arrays. Metode main adalah bagian utama program yang pertama kali dijalankan oleh Java. Kemudian di sini terdapat kode integer nilai yang dimana barisan ini digunakan untuk mendeklarasikan sekaligus menginisialisasi array 2 dimensi bernama nilai yang memiliki 3 baris 1, 2, 3 dan 4 kolom, yang dimana kolomnya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print isi array 2 dimensi. Sini ini untuk menampilkan judul output sebelum isi array ditampilkan. Kemudian di sini terdapat kode for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari nilai .leg i++. Pada kode ini perulangan luar digunakan untuk mengakses setiap baris pada array. Kemudian di sini terdapat kode for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari nilai i.leg j++. Pada kode yang ini perulangan dalam digunakan untuk mengakses setiap kolom pada baris yang sedang diproses. Kemudian kode yang ini nilai i.leg ini digunakan untuk mengetahui jumlah kolom pada baris GI. Sedangkan kode yang ini, nilai leg yang ini digunakan untuk mengetahui jumlah baris pada array. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print nilai i j+. Pada kode ini untuk menampilkan nilai array pada posisi baris i dan kolom j. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print. Di sini ini untuk digunakan untuk pindah ke baris baru setelah semua kolom pada satu baris selesai ditampilkan. Langsung saja kita running. Hasilnya seperti ini, yang dimana di sini ini terdapat judulnya itu isi array 2 dimensi. Isi array 2 dimensi ini diambil dari kode yang ini, system.out.print isi array 2 dimensi. Ini ditampilkan sebelum isi array ditampilkan. Terus sini terdapat nilainya itu 371, yang dimana di sini terdapat 3 baris dan 4 kolom. 4 kolom yang sini, kolom pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hasil runningannya ini kenapa dari 3? Karena di sini ada kode integer i sama dengan 0, yang dimana barisannya itu ini baris 0, baris 1, baris 2. Jadi diambil dari baris 0. Kemudian kenapa kolomnya itu dari sini? Karena
dari sini karena di sini terdapat kode integer J sama dengan 0, karena di sini kolomnya itu dimulai dari indeks 0, yang mana di sini 0, 1, 2, 3. Jadi diambil dari kolom yang ini, kolom 3, 4, 5. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 2. Di sini terdapat kode package soal 2, yang dimana package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu nama space atau folder, sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian di sini terdapat kode public class soal 2. Barisan ini digunakan untuk membuat kelas bernama soal 2 sebagai tempat program dijalankan. Kemudian di sini terdapat kode public static void main string arrays. Metode main adalah bagian utama program yang pertama kali dijalankan oleh Java. Kemudian di sini terdapat kode integer matrix. Kode yang ini untuk membuat array 2 dimensi yang berisi data matriks 3 baris, 1, 2, 3, dan 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, 3, dan 4. Kemudian di sini terdapat kode for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari matriks .leg i++. Pada kode yang ini perulangan luar digunakan untuk memproses setiap baris matriks. Kemudian di sini terdapat kode integer total sama dengan 0. Variabel total digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan setiap baris. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print baris tambah i tambah 2. Pada kode yang ini untuk menampilkan nomor baris yang sedang diproses. Kemudian di sini terdapat kode for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari matriks i.leg j++. Kode yang ini untuk perulangan dalam digunakan untuk membaca setiap elemen dalam satu baris. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print matriks i j+. Kode yang ini untuk menampilkan setiap nilai pada baris tersebut. Kemudian di sini terdapat kode total plus sama dengan matriks ij. Pada kode ini untuk menambah nilai elemen ke variabel total. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print sama dengan tambah total. Di sini untuk menampilkan hasil penjumlahan seluruh elemen pada baris tersebut. Langsung saja kita running. Nah, di sini terdapat baris 0. Baris 0 ini diambil dari kode yang ini. System.out.print baris tambah i. Kenapa dari 0, baris 0? Karena indeksnya itu i-nya itu dari 0. Makanya di sini terdapat baris 0. Kemudian di sini nilainya itu dari 10. Kenapa dari 10? Karena indeksnya itu dari 0, jadi dia ambil dari kode yang ini for integer i sama dengan 0. Jadi di sini dari 0, 10. Terus totalnya itu, untuk menampilkan totalnya itu diambil dari kode system.out.print sama dengan tambah total. Kalau totalnya itu di sini total tambah sama dengan matriks ij, dimana totalnya itu diambil dari 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40, hasilnya 100, dan 100 ini ditampilkan karena ada kode ini system.out.print sama dengan tambah total.
Baik, langsung kita ke soal 3. Pada soal ketiga ini terdapat kode package soal 3 yang dimana package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian di sini terdapat kode public class soal 3. Barisan ini digunakan untuk membuat kelas bernama soal 3 sebagai tempat program dijalankan. Kemudian di sini terdapat kode public static void main string arrays. Metode main adalah bagian utama program yang pertama kali dijalankan oleh Java. Kemudian di sini terdapat kode integer matrix. Kode yang ini untuk membuat matriks berukuran 3 baris dan 3 kolom, 1, 2, 3. Terus terdapat kode integer terbesar sama dengan matriks 00. Pada kode ini variabel terbesar diisi dengan elemen pertama matriks sebagai nilai awal pembanding. Terus di sini terdapat kode integer bar sama dengan 0, integer kolom sama dengan 0. Ini digunakan untuk menyimpan posisi baris dan kolom dari nilai terbesar. Kemudian di sini terdapat kode for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari matriks .leg i++. Pada kode ini perulangan luar digunakan untuk memproses setiap baris matriks. Kemudian di sini terdapat kode for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari matriks i.leg i j++. Pada kode yang ini perulangan dalam digunakan untuk memproses setiap kolom pada baris tersebut. Kemudian di sini terdapat kode if matriks ij lebih besar dari terbesar. Pada kode yang ini mengecek apakah elemen yang sedang dibaca lebih besar dari nilai terbesar saat ini. Kemudian di sini terdapat kode terbesar sama dengan matriks ij. Pada kode yang ini jika kondisi benar, nilai terbesar diperbarui. Kemudian di sini terdapat kode baris sama dengan i, kolom sama dengan j. Di sini ini untuk menyimpan posisi baris dan kolom dari nilai terbesar yang baru ditemukan. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print nilai terbesar tambah terbesar. Pada kode yang ini untuk menampilkan nilai terbesar yang ditemukan dalam matriks. Kemudian di sini terdapat kode system.out.print pada baris tambah baris, kolom tambah kolom. Pada kode yang ini untuk menampilkan posisi nilai terbesar berdasarkan indeks baris dan kolom. Langsung saja kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini terdapat nilai terbesar. Nilai terbesar ini diambil dari kode yang ini, nilai terbesar plus terbesar. Plus terbesar itu karena nilainya di sini nilainya itu terbesarnya itu 41, jadi di sini disimpan juga 41. Kemudian di sini terdapat judul pada baris. Pada baris ini diambil dari kode yang ini pada baris tambah baris. Jadi karena 41 itu berada di baris ke 41, 41 itu berada di baris ke 1 di sini. Jadi ditulis di sini baris 1 dan kolom 1. 41 itu diambil dari kolom 1 yang ini, 41. Kenapa 41? Kenapa nilai terbesarnya itu 41? Karena memang di sini itu nilai yang paling besar itu hanya 41. Tidak ada lebih dari 41. Kemudian kenapa nilai 41 berada pada baris ke-1? Karena di sini indeksnya itu dimulai dari 0. Indeksnya itu dimulai dari 0 sehingga baris yang ini dikatakan ini baris 0, ini baris 1, dan ini baris 2. Jadi barisnya itu di baris 1.
Dan kenapa dikatakan kolom 1? Karena indeks kolomnya itu mulai dari indeks 0. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1, ini kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi di sini terdapat nilai terbesar itu 41 pada baris 1, dan kolom 1. Baik, demikian penjelasan mengenai codingan tugas ke-6 saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.